aja, tenang, sambil ngusap-ngusap ke sini. Tenang. Iya. Padahal mah nggak tenang ya. Terus aku bilang, kenapa gatel bukan? Kata dia gitu, enggak gatel, aku gituin kan. Enggak, aku Diturunin gituin. lagi sama kamu. Iya, diturunin lagi. Terus aku pikir, udah sama anaknya sekarang ayahnya gitu. Kisah-kisah yang jelek di cerita ini diambil pelajarannya saja, bukan untuk contoh dilaksanakan, enggak gitu loh. Oke, ada cerita apa Sumi kali ini? Iya Kak, jadi aku tuh kerja di sebuah toko tas gitu kan. Toko tas. Iya, toko Mm-mm. tas. Nah, aku tuh belum tahu kalau bos aku tuh punya anak cowok. Mm-mm. Terus udah gitu ada udah berjalan agak lama lah ya. Mm-mm. Bos aku tuh ada ngadain syukuran di rumahnya Kak. Mm-mm. Terus udah itu ya semuanya datang dong termasuk aku. Nah, si anaknya tuh ada di situ. Terus ya udah agak selesai gitu lah Kak. Aku tuh diem di luar. Nah, anaknya tuh nyamperin aku ke Mm-mm. luar. Terus? Sesudah itu dia ngeberaniin diri buat minta nomor kan. Akhirnya kita tukeran tuh chat-chatan lah. Sampai Mm-mm. akhirnya udah berjalan lama gitu lah. Aku udah keseringan main. Nah, aku tuh di sore itu nonton sama dia. Mm-mm. Nonton. Terus dia bilang kan mau Mm-mm. minta antar pijet ke aku. Terus ya udah iya habis ini aku bilang gitulah. Mm-mm. Udah gitu pas aku selesai nonton gitu aku langsung kata aku jadi aku bilang gitu kan pijetnya. Iya jadi kata dia. Udah akhirnya aku tuh rada bingung masa tempat pijet kayak gini gitu kan. Mm-mm. Udahlah aku ngikut aja lah nggak mungkin lah ke hal kayak gitu kan. Nah dia ke resepsionis lah bayar segala macam dia suruh aku tunggu di atas. Nah Mm-mm. akhirnya aku "Ya udah iya aku di atas dia nyamperin terus dia nyuruh aku masuk ke kamar itulah yang udah dia Mm-mm. bayar gitu kan. Mm-mm. Terus sesudah itu aku duduk kan deket pintu sesudah itu dia bilang aku keluar dulu kan mau kemana aku bilang gitu aku mau manggil yang pijetnya dulu katanya itu udah masuk aja aku nggak tahu dia beneran keluar apa enggak Kak. Akhirnya aku ngebelakangin kan. Mm-mm. Nah sesudah aku ngebelakangin tiba-tiba tuh dia muncul Kak Mm-mm. dari belakang terus kan Mm-mm. aku agak berontak dong Mm-mm. terus dia nutup pintu kayak kenceng gitu akhirnya kayak udah diem dulu aja diem nurut dulu kata dia gitu kan apaan enggak nggak bisa kata aku gitu. Terus dia bilang udah tenang dulu aja tenang tenang tapi tenang tuh sambil dia kan aku gitu loh Kak. Mm-mm. Aku bilang apa sih. Kata dia udah tenang aja tenang nggak apa-apa kata dia Mm-mm. tenang aja nurut nurut sama abang kata dia gitu Mm-mm. nurut aja nggak apa-apa. Terus sesudah aku lemes kan maksudnya shock banget gitu Mm-mm. kenapa gitu kan. Mm-mm. Nah aku belum pernah Kak sebelumnya ke hal kayak gitu kan. Mm-mm. Terus kata aku gak usah sekarang nanti aja maksud aku modusin kayak gitu dulu lah Mm-mm. biar aku selamat ya di Mm-mm. hari itu. Terus enggak nggak apa-apa udah aman kata dia gitu nanti abang tanggung jawab dia bilang Mm-mm. gitu kan. Enggak nggak bisa nanti aja bang nanti aku bilang gitu Mm-mm. nanti aja gampang nanti lagi bisa main aku bilang gitu. Mm-mm. Enggak udah sekarang aja tenang aja relaksin relaksin. Aku sempat mau lari kan ngambil baju gitu aku pengen gedor pintu Kak Mm-mm. sama dia tarik lagi. Mm-mm. Dia nekat masukin sampai kaki aku tuh gemeteran banget Mm. gemeter yang bener-bener gemeteran terus sakit kan maksud aku sakit banget secara paksa gitu Kak. Mm-mm. Nah, intinya aku ya udah dapet lah sama si abang ini gitu kan kataku ya mau gimana lagi aku sempet nangis gitu kan Mm-mm. sempet Mm-mm. nangis juga terus katanya udah tenang aja nanti abang beliin apa yang Sumi mau kata dia gitu. Mm-mm. Ya udah aku diem mau gimana lagi kan aku mau berontak gimana karena udah Mm-mm. dapet di situ gitu Mm-mm. kan. Nah akhirnya aku tetap deket tuh sama dia deket besokannya aku masih kerja kan di toko itu ya kayak kayak orang kayak gitu loh Kak. Cuma Mm. dia kayak ngebedain aku antara sama karyawan lain gitu. Dispesialkan. Iya, cuma ya selalu kayak gitu. Jadi nggak mandang tempat gitu loh Kak. Mm-mm. Sampai misalnya kan namanya di pasar kan selalu rame ya, sesepinya Mm-mm. juga pasti ada orang gitu kan. Mm-mm. Aku menghadap ke belakang gitu. Dia selalu tiba-tiba ada di belakang gitu Kak. Mm. Itu kan aku bilang
ada orang takutnya dilihat gitu kan. Udah nggak apa-apa tenang aja, sampai aku disuruh ke kamar mandi tuh sama dia. Itu Mm-mm. posisinya udah di toko lagi kan aku Mm-mm. kerja. Terus? Terus katanya ke toko aja, ke toko ya sempet diancem gitulah, jangan apa sih, ngikut lah kemauan dia, sedangkan aku kan butuh kerja juga. Aku kan Mm-mm. lulusan SMP juga bingung gitu mau kerja apa kalau aku dipecat gitu Mm-mm. kan. Udah tuh aku akhirnya nurut, izin ke belakang, taunya dia nyamperin. Posisinya tuh lagi sepi sih emang di toko tuh, di kamar Mm-mm. mandinya. Ternyata udah ada dia duluan Kak di kamar mandi tuh. Aku langsung ditarik sama dia Mm-mm. ke kamar mandi itu. Emang kamar mandinya emang cukup besar sih, Mm-mm. klosetnya juga cuma yang jongkok kalau itu, pokoknya tapi besar lah Mm-mm. gitu. Dia tarik, udah dia tarik aku, udah main lagi di situ. Posisinya gimana? Itu kan di Eh, toilet. berdiri. Mm-mm. Jadi aku beberapa kali lah, karena Mm. emang posisinya sepi juga kan. Aku Mm. jaga di toko berdua, Mm-mm. jadi aman maksudnya kata dianya kan. Mm-mm. Aku posisinya berdiri, dia megangin aku lah dari belakang dulu Kak. Mm-mm. Dari belakang, karena emang besar gitu ya toiletnya, jadi kayak Mm-mm. di situ. Terus Terus? ya aku jadi mulai ke bawah aja, dari Mm-mm. gak bisa apa-apa, jadi sama aja aku juga Mm-mm. nikmatin lah Mm-mm. permainan dianya gitu Mm-mm. kan. Terus? Terus dia akhirnya mungkin dia udah terbiasa kayak gitu Kak, jadi kayak Mm. ya enak mungkin ya kataku, Mm-mm. kayak gini loh Mm-mm. rasanya Emang dia dibanding yang ngapain kamu? pertama gitu. Apa, sudah itu udah selesai kan, aku Mm-mm. langsung balik lagi ke toko. Nah di situ si abangnya tuh udah pulang, yang anaknya. Mm-mm. Aku kira ayahnya tuh nggak tahu apa gimana gitu ya. Mm-mm. Aku Mm-mm. deket kayaknya udah mulai curiga Kak, Mm-mm. ayahnya itu. Nah